seimbang, terlebih dahulu kita harus mengetahui nih, apa sih gizi seimbang itu? Nah, di sini ada gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Gimana? Tadi pas di rumah udah masak apa? Belum. Nanti pulang dari sini langsung masak. Kalau misalnya udah tahu nih, oh gizi seimbang ini misalnya, nanti pulang dari sini mau nyiapin gizi seimbang itu apa aja gitu ya Bu. Nah, dimana dengan memperhatikan fisik keanekaragaman gizi seimbang ini, misalnya melalui aktivitas fisik nih, kalau di rumah misalnya bersih-bersih halaman gitu. Atau itu ada kesini duduk. Nah, iya. Kalau misalnya di rumah nih aktivitas fisiknya membersihkan halaman, nyapu-nyapu setiap hari juga ya Bu. Kalau ibu-ibu setiap hari juga udah nyapu, bersihin kamar mandi kayak gitu. Terus perilaku hidup bersih dan pertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Selanjutnya ada 4 pilar gizi seimbang yang harus ibu ketahui. Yang pertama, mengonsumsi aneka ragam pangan dengan proporsi makanan yang seimbang. Misalnya setiap hari makan nasi. Kalau nasi makan setiap hari juga kita makan ya Bu. Nah, misalnya juga ada gandum dan ada buah-buahan. Gimana, ada nggak di rumah buah-buahannya? Ada ya. Selanjutnya ada membiasakan perilaku hidup bersih. Misalnya ibu membersihkan kamar tidur, habis bangun tidur membersihkan kamar tidur, itu salah satu kegiatan juga ya Bu. Nah, juga ada membersihkan halaman rumah. Jangan dulu aktivitas yang berat-berat dulu ya Bu. Nah, yang ketiga ada melakukan aktivitas fisik yang teratur. Misalnya ibu mengerjakan pekerjaan rumah, yang tadi ada yang nyapu ataupun membersihkan kamar mandi ataupun kamar tidur. Yang terakhir ada memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Berat badan normal ibu hamil, nah di sini ada 5-12 kg. Nah, di sini juga kan tadi ada beberapa, mulai dari pengertian, juga ada beberapa hal yang harus ibu lakukan setiap hari di rumah. Nah, kalau misalnya ibu tidak melakukan hal tersebut, ada juga risikonya nih Bu. Kalau misalnya gizi ibu tidak mencukupi, gimana? Yang pertama ada dari ibu terlebih dahulu. Yang pertama ada anemia nih. Anemia itu ada 3, yaitu ada anemia ringan, sedang, dan juga berat. Kalau misalnya anemia ringan itu AB-nya 12-10, kalau sedang 10-9, dan kalau misalnya anemia berat kurang dari 9. Yang kedua ada yaitu kekurangan energi kronis. Yang ketiga, berat badan ibu tidak bertambah secara normal. Yang terakhir, persalinan sulit dan lama. Nah, efek dari anemia ada efek berat badan. Nah, ini akan menimbulkan persalinan sulit dan lama. Nah, selanjutnya ada pada bayi juga ya Bu, di mana pada bayi ada abortus yang kelahiran kurang dari 20 minggu. Perhatikan ya Bu, mulai dari berat badan, KB-nya juga harus benar-benar normal. Terus ada BBLR, di mana BBLR di sini berat badan lahir rendah. Selanjutnya ada stunting. Stunting ini perkembangan yang tidak sesuai dengan usia. Kalau misalnya si bayinya sekarang udah usianya 6 bulan nih, apa aja sih misalnya kalau misalnya kita udah 6 bulan nih anak saya, apa aja sih perkembangannya gitu, harus sering ngecek ya Bu. Kalau misalnya anak saya udah 6 bulan, perkembangannya udah apa aja ya, harus sering ngecek seperti itu. Kalau misalnya ada salah satu dari situ, oh kayaknya saya harus konsul nih misalnya. Jadi ibu hamil itu harus benar-benar aktif, sering baca-baca mengenai ngecek berat badan ibu juga. Nanti kalau misalnya udah lahiran juga harus dicek juga, oh misalnya anak saya misalnya udah 6 bulan nih, oh misalnya belum ini ya itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Nah, ada juga ada cacat bawaan, misalnya bentuk kakinya huruf S atau O. Nah, selain daripada itu, kalau misalnya kita menjaga gizi seimbang nih, ada manfaatnya loh Bu. Yang pertama nih, memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Kalau misalnya ibu-ibu di sini mencukupi gizi seimbang, nah ke ibunya juga sehat dan juga banyak janinnya juga kuat. Kedua, mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat kehamilan dengan baik dan aman. Kalau misalnya ibu memenuhi kebutuhan gizi seimbang, nah kehamilannya juga mungkin sehat ya Bu, terus nggak anemia, nggak lemes gitu Kak. Pokoknya dari sekarang ibu-ibu di sini harus benar-benar memperhatikan mengenai gizi seimbang ini. Yang ketiga, membentuk jaringan untuk
tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Selanjutnya, mengatasi permasalahan selama kehamilan. Nah, ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Dengan terpenuhinya gizi seimbang, nanti akan menghasilkan ASI eksklusif yang bagus nih Bu. Kalau misalnya setiap hari ibu mengonsumsi gizi seimbang mulai dari buah-buahan atau sayur-sayuran, nantinya kalau misalnya ibu persalinan atau setiap persalinan ada manfaatnya nih, mulai dari ASI gitu, ASI eksklusifnya banyak gitu ya Bu. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk teman saya, Mari saya lanjutkan ya. Jadi di sini selanjutnya itu ada nutrisi yang perlu dipenuhi. Sebelumnya kita bahas sedikit mengenai energi. Jadi energi itu atau biasa disebut juga dengan kalori. Nah, kebutuhan kalori itu pada setiap ibu berbeda-beda. Hal ini ditentukan dari berat badannya, tinggi badannya, kemudian usia dan juga aktivitas fisik yang dilakukannya. Nah, kemudian kalori itu dipecah menjadi yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat ini sendiri dia biasa juga disebut sebagai zat pembakar atau sumber energi pertama. Bila karbohidrat tidak mencukupi, maka energi akan diambil dari protein. Nah, untuk karbohidrat ini sendiri dia dapat diperoleh dari biji-bijian seperti nasi, gandum, kemudian jagung dan juga umbi-umbian seperti kentang. Untuk selanjutnya ada protein. Komponen sel ibu dan janin sebagian besar terdiri dari protein. Protein ini berfungsi dalam pertumbuhan dan pemeliharaan. Jadi protein ini yang memastikan baiknya pertumbuhan sel dan organ janin. Selanjutnya ada lemak. Oh iya, tadi untuk protein sendiri itu dia terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada protein hewani dan juga protein nabati. Nah, untuk protein hewani ini dia bisa didapat dari seperti daging, sapi, telur, ayam dan juga ikan. Nah, untuk protein nabati sendiri dia bisa diambil dari seperti kacang-kacangan, seperti kacang kedelai, kemudian kacang tanah, kacang merah, kemudian bisa juga dari tahu ataupun tempe. Nah, untuk selanjutnya itu ada lemak. Jadi lemak ini biasanya disebut sebagai sumber tenaga. Jadi ini berfungsi sebagai peningkatan suplai darah ibu sehingga memungkinkan untuk mengirim darah lebih banyak ke bayi. Untuk lemak ini bisa diperoleh dari kacang-kacangan, ikan laut, keju, dan juga minyak zaitun. Dan selanjutnya ada vitamin dan mineral. Tadi kan kalau misalkan karbohidrat itu fungsinya sebagai zat pembakar ya. Nah, sementara untuk vitamin ini dia yang membantu proses dari pembakaran itu sendiri. Dan vitamin ini terdiri yang pertama dari asam folat. Asam folat ini berfungsi untuk membentuk sel baru. Jadi dia membantu mengembangkan sel saraf dan otak janin yang dapat diperoleh dari sayuran hijau, beras merah, kemudian buah. Untuk buahnya ini buah sitrus seperti jeruk, lemon. Kemudian itu ada kalsium. Kalsium diperlukan untuk pertumbuhan janin dan persediaan ibu agar dalam proses pembentukan ulang janin tidak mengambil dari persediaan ibu. Kemudian kalsium ini bisa diperoleh dari susu, biji-bijian, dan juga brokoli. Selanjutnya itu ada zat besi. Zat besi ini yang biasa kita sebut dengan Fe. Zat besi ini berfungsi sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke dalam tubuh. Kemudian juga berfungsi untuk memasak kebutuhan janin, plasenta, peningkatan volume darah ibu. Zat besi ini bisa didapatkan dari daging, hati, kuning telur, sayuran hijau, dan juga ikan. Untuk selanjutnya ada angka kecukupan biji atau AKG ya Bu ya. Di sini jadi kebutuhan energi atau kalori setiap ibu itu berbeda-beda tergantung dari usianya, berat badan, tinggi badan, dan juga aktivitas fisiknya. Misalnya ibu dengan aktivitas fisik yang berat itu memerlukan asupan kalori yang lebih tinggi. Di sini ada contohnya Bu ya, asupan energi
bagi ibu yang tidak hamil dan juga ibu yang hamil. Untuk pemasukan NRI pada ibu yang tidak hamil, di sini diambil sampelnya itu sekitar 2.250. Kemudian pada ibu hamil trimester 1 itu perlu ditambah sebanyak 180. Kemudian pada trimester 2 dan 3 perlu ditambah lagi menjadi 300. Nah, untuk pertambahan protein, lemak, karbohidrat, serat, vitamin, boleh dilihat di leafletnya Bu ya, di halaman paling belakang. Gimana? Apakah jenuh mendengarkan materi? Tidak ya. Agar tidak jenuh, nah di sini kami punya jargon ibu biar ibu-ibunya juga semangat ya, jangan ibu hamil loyo gitu. Kalau misalnya saya bilang dengan gizi seimbang ibu sehat janin kuat, semangat ya Bu. Coba kalau saya bilang dengan terpenuhnya gizi seimbang ibu sehat janin kuat gitu ya. Yuk. Jadi kalau misalnya saya bilang dengan gizi seimbang, ibu-ibu ngomong ibu sehat janin kuat gitu ya. Mukanya yang imut, jadi nanti jadinya juga ibu saya imut, semangat, saya juga semangat deh gitu ya. Coba dengan gizi seimbang ibu sehat janin kuat. Ulangi biar makin semangat. Yuk, dengan gizi seimbang ibu sehat janin kuat. Bapak imut. Sekali lagi. Sekarang harus lebih ceria lagi ya. Dengan gizi seimbang ibu sehat janin kuat. Gimana, siap untuk menjaga gizi seimbang? Siap. Jangan lupa nanti kalau udah ke rumah nih, saya mau masak biar saya juga semangat. Kalau misalnya ibu masak banyak nih yang gizi seimbang, yang semangat itu bukan hanya janin ibu saja, tapi suami ibu juga. Si cinta aku sekarang masaknya makin bagus misalnya, yang seger-seger. Nanti ini aku urutin ya gitu misalnya, kan nanti bukan hanya manfaat bukan janin dan ibu, juga suami juga kan ternikmati ibu seperti itu. Nah, mungkin pemaparan materinya cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Buat bimbingan dari dosen aktif, Bu Heti, apakah ada tambahan? Dari Ibu Sri, Ibu ada tambahan? Ya cukup, pokoknya dan yang ada di situ semuanya wajib kita konsumsi, jangan yang online ya Bu ya. Walaupun kita malas masak, bolehlah online, tapi yang diperhatikan juga jenisnya seperti apa, jangan yang junk food karena kita sayang ibu, sayang bayi. Mudah-mudahan materi ini menginspirasi. Hari ini masak apa, besok masak apa, tidak semuanya harus 4 sehat 5 sempurna, tapi hari ini misalnya gini, sayur bayam dulu sama mangkok jam 11, nanti yang makan siangnya boleh sama ayam goreng sama sambal sama tempe, udah gitu. Tapi nanti jam 3-nya lagi buah, jangan disatuin satu waktu saat itu kita makan 4 sehat 5 sekaligus saat jam itu, jangan ya Bu. Jadi harus ada jeda-jedanya. Jadi itu nanti akan terserap dengan baik oleh sel-sel tubuh kita. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau disatuin sambal lalap sama goreng manis, goreng segala, saat itu juga nanti selnya bingung mau diserap yang mana, ya? Karena sel-sel di sini di tubuh kita juga pemilik semuanya. Yang baik dia serap, yang tidak baik dia abaikan, ya. Yang sampai semuanya yang kita beli, yang kita makan menjadi mubazir. Jadi mungkin itu saran dari saya. Jadi makannya lebih baik bertahap dan dikonsumsi dengan porsi yang cukup. Karena kalau sayur disatuin sama nasinya 2 sendok, sayur sama ya 2 sendok makan. Tapi kalau satu mangkok penuh, nah itu pasti isinya tercukupi, ya. Itu aja mungkin dari saya, tambahan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Apakah ada yang mau ditanyakan? Maka silakan. Mumpung masih ada yang kalau ada pertanyaan dari itu, ada hadiah ya? ada. Ayo, Semangat Bu, ayo. hadiah. Masih mami tidak bagian. Nah, kita kan tadi sudah ini tentang apa aja nih, misalnya kebutuhan gizi sayur atau semacam ya. Nah, tapi kan kita tidak setiap hari itu sesuai.
artinya boleh kan, maksudnya hari ini saya tidak memenuhi gizi tapi dengan ada sup yang lain artinya ada vitamin yang masuk misalnya untuk memenuhi gizi, boleh kan? Iya boleh. Jadi walaupun misalnya aku nggak sempat tapi nanti mungkin 1-2 hari aku bisa memenuhi sesuai ini dari sayur-sayuran, dari protein, lemak gitu. Ya kan Boleh? ya, boleh kan setiap ibu hamil itu pasti memiliki vitamin. Jadi kalau misalnya ibu hari ini misalnya 1 minggu ini nih misalnya dalam 1 minggu ini nggak sepenuhnya masak sayur atau buah-buahan gitu kan. Kalau ibu hamil kan rutin vitamin ya, dari vitamin juga boleh kan. Kalau misalnya harus setiap hari beli makanan yang wow gitu, yang benar-benar proteinnya tinggi ataupun ini kan kita juga ya bingung ya Bu, yang remaja ini. Ya Betul. Maaf lagi, tadi saya lihat kan di situ kebutuhan untuk protein salah satunya ikan laut. Nah, sedangkan saya baca buku atau kadang dengar dari dokter, hamil nggak boleh konsumsi banyak ikan laut karena katanya mengandung merkuri. Nah, itu bisa dijelasin nggak? Kan saya sendiri suka makan ikan laut. Itu. Tadi kan di situ ada ikan laut. Nah, waktu hamil trimester kedua, ibu kurang ikan laut. Katanya Mengandung merkuri atau tidaknya kita tidak bisa menilai ya Bu ya. Nah, tapi kalau dimasak dengan cara yang baik dan benar, insya Allah jangan racun-racun semuanya akan larut dalam masakan kita. Jadi ya, boleh. Makanya kalau beli dari pasar itu jangan langsung masuk kulkas, bersihkan dulu, cuci dulu, kukus. Jadi apapun yang dikukus semuanya akan ikut larut. Ya, jadi tentu kalau di kulkas boleh, kapan-kapan boleh dimasak sesuai selera. Ayam, daging juga semuanya sama. Jadi nggak usah langsung masuk Jangan masuk kulkas ya. Tapi kalau daging bukannya nggak boleh dibersihin dulu, Bu? Kalau harus langsung dimasak, harus dikukus. Misalnya nih 2 hari lagi aku beli dulu hari ini daging. Tapi daging katanya nggak boleh dicuci dulu. Iya. Nggak boleh freezer langsung. Kalau mau masuk freezer masuk freezer. Tapi kan kita nggak tahu di pasar. Iya. Banyak Kalau jadi memang bakteri. kotor, bakterinya banyak. Lebih baik apapun yang ditaruh di kulkas harus sudah dalam keadaan matang. Kecuali sayuran ya Bu ya. Tambahan lagi ya saya mungkin ya, dan jangan sekali-kali itu konsumsi yang setengah matang ya, yang harus benar-benar matang, jadi sate yang gitu-gitu yang leles